Nah, frekuensi sudutnya omega sama dengan 2pi kali F. 2pi kali frekuensinya 50, yaitu 100 pi per second. Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sinusoidal steady state analysis. Langsung saja ya ke videonya. Nah, di sini kan ada gambar gelombang sin. Persamaan umumnya itu Vt sama dengan Vm sin omega t. Vm ini V maksimum, atau kita bisa menyebutnya amplitudo. Nah, kalau omega ini kita bisa cari dengan rumus omega sama dengan 2pi kali F. F ini adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Kalian tahu nggak apa itu amplitudo, periode, sama frekuensi? Pasti udah tahu dong. Nah, amplitudo itu yang paling tinggi, jadinya bukit paling tinggi ataupun paling rendah. Omega itu frekuensi sudut yang rumusnya ini 2πf. T ini waktu. Nah, kalau T yang besar ini adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Nah, ini namanya satu periode. Gelombang kan terdiri atas bukit dan lembah. Jadinya, bukit dan lembah ini adalah satu gelombang yang merupakan periodenya itu ini. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadinya dalam 1 detik itu berapa banyak gelombang yang dapat dibentuk, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu amplitudo, periode, dan frekuensi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini kan mulainya kan nggak dari sini kan ya teman-teman. Mulainya kan dari bawah sini. Persamaannya yaitu A sin omega t, ada minusnya fasa. Nah, ini ada minus. Kalian tahu kenapa ini minus, kenapa nggak plus, kenapa nggak ada ininya gitu? Iya, jadinya ini minus karena gelombangnya bergeser ke kanan. Jadinya ini ya, tuh mulainya agak ke kanan gini kan, ini di bawah sini kan jadinya minus. Selanjutnya, amplitudo dari gelombang ini itu 1,6. Nah, ini amplitudonya. Periodenya 0,02 sekon. Ini periode kan dalam satu gelombang nih. Nah, ini ke sini kan seperempat gelombang. Ini kan setengah gelombang. Ini juga seperempat. Seperempat tambah seperempat kan setengah. Setengah tambah setengah kan 1. Jadi satu gelombangnya ada di sini, yaitu 0,02 sekon. Nah, kalau frekuensinya, tadi kan rumusnya frekuensi sama dengan 1 per periode. Jadinya 1 dibagi 0,02 sekon hasilnya 50 Hz. Nah, frekuensi sudutnya omega sama dengan 2pi kali F. 2pi kali frekuensinya 50, yaitu 100 pi per sekon. Fasa itu kan yang ini. Omega kali T0. Nah, T0-nya kita ambil yang di sini 0,05 sekon. Maka fasanya itu 100 pi, ini omeganya, dikali T0-nya 0,005, sama dengan fasanya setengah pi. Jadi nanti fasa yang di sini diganti setengah pi ya teman-teman. Nah, sekarang tadi kan ada yang mulainya enggak di sini langsung kan, enggak dari sini kan, nah seperti ini. Ini namanya dinamakan pergeseran fasa. Nah, pergeseran fasa itu ada yang tertinggal, ada yang mendahului. Kita bahas dulu yang tertinggal dulu ya. Nah, ini contohnya yang tertinggal. Ini yang seperti tadi ya teman-teman, gelombangnya sama seperti yang slide sebelumnya. Ini normalnya, kan gelombangnya itu mulai dari sini. Nah, ini yang biru ini yang normal, yang original. Nah,
Karena tertinggal, dia itu mulainya dari sini dan nolnya tuh di sini. Nah, amplitudonya udah beda kan ya teman-teman. Nah, ini terus dia ke sini. Persamaan ini jadinya VT sama dengan amplitudonya kan ini 30. Sin omega T, kalau tertinggal, ini tandanya minus ya teman-teman. Tertinggalnya 45 derajat, jadinya ini 45 derajat. Yang tadi kan bentuk radian, yang ini bentuknya derajat. Nah, sekarang yang mendahului. Kalau tadi kan yang normalnya kan di sini tetap kan ya nih normalnya. Terus yang tadi kan di sini gelombangnya yang ungu-ungu. Nah, di sini kan teman-teman. Sekarang yang ungu-ungu maju ke 45 derajat. Persamaannya jadi seperti ini. VT sama dengan amplitudo sin omega T plus 45. Kenapa plus? Karena gelombangnya mendahului. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya yang tertinggal itu dinamakan gelombang lagging. Yang mendahului namanya leading. Nah, kalau yang ini yang normal kan yang hijau ya teman-teman ya. Vm sin omega T tanpa ada min atau plus fasanya, ya kan? Nah, kalau yang ini mendahului apa tertinggal teman-teman? Ya, benar sekali, ini mendahului ya teman-teman. Jadinya mulainya itu mendahului daripada yang normalnya tadi. Sebanyak theta. Nah, Vm sin omega T plus theta mendahului Vm sin omega T sebanyak theta radian. Atau sin omega T tertinggal oleh sin omega T plus theta sebanyak theta radian. Nah, ini kan Vm sin omega T plus theta. Kan mendahului yang hijau sebanyak theta radian, ya kan? Benar kan? Kalau yang ini, sin omega T meninggalkan sin omega T tertinggal dari sin omega T plus theta sebanyak theta radian. Nah, ini kan ketinggalan dari ini sebanyak theta. Udah paham kan teman-teman? Semoga paham ya. Nah, kedua gelombang sin akan sefasa jika yang pertama syaratnya keduanya dituliskan sama-sama gelombang sin atau gelombang cos. Nah, jadinya harus mengubah sin dulu semuanya atau cos dulu semuanya. Lalu yang kedua, keduanya dituliskan dengan positif amplitudo. Jadinya amplitudonya itu harus positif ya teman-teman. Vm-nya ini harus positif. Lalu yang ketiga, setiap gelombang mempunyai frekuensi yang sama. Jadinya frekuensinya harus sama ya. Kalau enggak, berarti enggak bisa. Nah, caranya mengubah dari sin ke cos yaitu seperti ini. Nah, di sebelah sini kan ada gelombang A sin omega T plus theta. Ini F ini fasa ya teman-teman. W-nya ini omega. Ini biasanya sangat umum sekali. Gelombangnya awalnya sin, lalu yang satunya cos. Jadinya kita harus mengubah salah satu dari sin ini atau cos ini. Kalau sin ini ke cos, berarti yang awalnya seperti ini, omega T plus theta, jadi dikurangi 90 derajat. Kalau yang ke bawah ini, bisa kan ya teman-teman? Bisa lah. Contohnya, tentukan phase angle-nya. Atau tentukan sudut fasanya. Misal V1T sama dengan 6V sin 20T plus 40. Nah, ini kan sin. Yang V2-nya min 4V cos 20T plus 20. Ini kan cos. Jadinya kita ubah ke sin dulu atau ke cos dulu. Nah, di contoh ini kita ubah ke cos dulu semuanya. V1T sama dengan 6V cos 20T plus 40. Kalau ngubah dari sin ke cos kan min 90. Jadinya min 90. Hasilnya ini. Lalu yang V2, 4V cos 20T plus 20.
Kalau pengen amplitudonya nggak minus, jadinya kita pakai ini. Kita bisa menambah 180 atau mengurangi dengan 180. Kita pakai yang mengurangi aja ya. Nah, hasilnya ini. Bisa kita lihat di sini. Ininya kan sama kan ya, teman-teman. Nah, berarti dia bisa sefasa. Maksudnya sebanding lah. Jadi kita bisa mencari phase angle-nya atau sudut fasanya. Phase angle between them is 110 derajat and V1 leads V2. Jadinya V1 mendahului V2. V1-nya kan minus 50, mendahului minus 160. Maka V2 lag V1. Pasti kita masih asing ya kalau dengar RMS. Kalau ini nilai RMS itu sama kayak nilai efektif. Nah, ini kan persamaan umum gelombangnya. Delta V sama dengan delta V max sin omega T. Nah, nyari delta V RMS-nya atau V efektifnya, maka sama dengan delta V max per akar 2. Begitu juga kalau nyari I RMS-nya. I max per akar 2. Nah, ini adalah perbedaan time domain representation and phasor domain representation. Ini kalau dituliskan dalam bentuk waktu, kalau ini dalam bentuk phasor. Kalian ingat kan yang kemarin phasor? Kalau kalian lupa bisa lihat videonya di atas ya. Nah, ini VT sama dengan VM cos omega T plus theta. Itu sama kayak VM sudut theta. Jadinya ini harus cos ya teman-teman. Kalau sin, kalian ubah dulu ke bentuk cos. Nah, ini contoh-contohnya. Ini bentuk waktu, ini bentuk phasor. Nah, ini kan sin ke cos kan minus 90 ya tadi ya. Nah, ini jadi minus 90. Begitu juga dengan arusnya. Nah, sekian dulu informasi tentang sinusoidal steady state analysis. Sampai ketemu di latihan soal selanjutnya. Terima kasih.